Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini saya diberi sebuah tema yang istimewa, ya, terkait dengan muslimah yang berkarakter. Bukan hanya tampil di media sosial, tapi muslimah yang memiliki karakter Islami. Betul itu temanya ya? Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, mari sama-sama kita awali dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Minta kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita dapat, khususnya ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, terutama pembahasan tentang muslimah yang berkarakter Islami. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita hadiahkan untuk orang tua kita yang masih ada biar sehat, yang sudah pulang rahmatullah, Allah limpahkan maghfirah, mudah-mudahan Allah jadikan umurnya taman-taman surga. Bitilkan niyah lahabatin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna. Amin. Baik, jamaah sekalian, kalau membahas tentang wanita muslimah, maka karakternya ini mendekati kesempurnaan. Kesempurnaan kebaikan. Coba satu-satu saya akan sampaikan. Pertama, bersyukurlah menjadi seorang yang Allah pilih terlahir di muka bumi, yaitu manusia. Ini nikmat dulu nih, saya mau menyampaikan, berarti kita ini punya lapisan-lapisan kenikmatan, lapisan-lapisan karunia yang harus kita syukuri. Yang pertama, Allah pilih kita sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak keturunannya Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, bersyukur kita terlahir di muka bumi. Jamaah sekalian, kita semua tahu adanya, adanya kehamilan, proses dua insan, laki-laki dan perempuan. Mohon maaf. Dari jutaan, sperma seorang laki-laki, tapi yang bisa masuk ke dalam sel telur, indung telur dan berkembang adalah hanya satu pilihan. Pernah nggak kita ingat dan kita menyadari jutaan saudara-saudara kita, jutaan calon kita ini itu berebut, ya, jutaan. Tapi yang bisa menembus adalah yang sehat. Siapa yang sehat? Kita. Alhamdulillah. Yang lainnya berguguran, yang lainnya di tengah jalan lemah, yang lainnya tertolak. Sebab apa? Sebab nggak sehat. Tapi yang bisa masuk menembus sel indung telur, kemudian bisa berkembang sampai dengan terlahir, kitalah ini hasilnya. Jadi kita adalah manusia terbaik pilihan. Alhamdulillah. Satu, kita bersyukur kita menjadi manusia pilihan, manusia. Yang kedua, lapisan kedua, kita bersyukur sebab Allah izinkan kita terlahir menjadi seorang wanita. Ya, wanita dengan kehebatannya, wanita dengan berbagai macam kemuliaannya. Mohon maaf, perempuan-perempuan itu Masya Allah bisa melakukan berbagai macam aktivitas kegiatan dalam satu waktu yang bersamaan. Betul apa enggak? Betul Bu? Mohon maaf nih, ibu kurang sehat, 2 hari lemes, nggak beresin rumah. Itu rumah kira-kira rapi apa enggak ya? Ya, sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain, capek, akhirnya berantakan. Kita keluar kota, biasanya kalau kita ada asisten ada aman, tapi kalau nggak ada asisten itu cucian piring kayaknya numpuk 2 hari. Ya. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada kaum laki-laki. Pun kaum laki-laki juga banyak yang senang membantu pasangannya, ya. Tapi istimewa ini seorang perempuan, Masya
beres-beres rumah. Betul apa enggak? Kalau sehat, beresin rumah. Kalau sekira-kira badannya agak-agak kurang enak, tapi refleksnya perempuan, beresin rumah juga apa enggak? Beresin rumah juga. Sehat rapihin rumah, sakit pun kadang-kadang bebenah juga. Kecuali kalau punya suami yang support. Udah mah kamu lagi sakit, biar saya aja yang masak. Ada yang punya itu? Ada. Udah mah kamu nggak usah masak, saya aja yang masak. Udah kamu nggak usah nyapu ngepel, nggak usah, saya aja. Suami mengatakan saya aja yang sapu dan pel. Meskipun kadang-kadang ya sapu pelnya begitu namanya laki-laki. Ya. Udah mah kamu nggak usah ke pasar, saya aja yang ke pasar. Suami yang ke pasar, kita istirahat dikit-dikit telepon, "Ma, ini bawangnya ini bukan yang itu," gitu lagi. Telepon lagi, "Ma, ini tomatnya warna merah apa yang hijau nih?" Ya. Udah mah kamu nggak usah ngurusin anak, saya yang nemenin anak. Kamu lagi sakit, istirahat aja, nggak usah nyusuin anak, nggak usah netein anak, saya aja yang netein anak. Gak bisa. Jemaah sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat kepada kaum pria, tapi tanpa disadari, perempuan tuh punya banyak keistimewaan. Meskipun juga ada kelemahannya, tapi bersyukur kita dilahirkan sebagai kaum wanita. Alhamdulillah. Lapisan ketiga, rasa syukur yang harus kita miliki, alhamdulillah Allah pilih kita sebagai muslimah. Yang beragama Islam, memeluk agama Islam. Ya, inna dina indallahi Islam. Agama yang ada di sisi Allah, agama yang benar adalah agama Islam. Kita memeluk agama Islam, makanya disebut muslimah. Laki-laki memeluk agama Islam namanya muslim. Kita ini muslimah muannas. Alhamdulillah. Itu lapisan ketiga yang harus kita syukuri. Islam ini adalah agama yang paling benar. Kemudian bersyukur lagi yang keempat, bukan sekedar muslimah, tapi kita ini juga seorang manusia, wanita muslimah yang ingin berkarakter Islami. Karena mohon maaf, berapa banyak wanita beragama Islam, dia muslimah, tapi tidak ingin meningkatkan kualitas dirinya sebagai muslimah yang berkarakter Islami. Ya, belum punya keinginan mengupgrade kualitas dirinya sebagai muslimah yang sejati. Nah, kita alhamdulillah, kenapa ibu-ibu duduk di sini? Karena ingin memiliki karakter yang Islami sesuai yang Allah mau. Jadi alhamdulillah, berapa lapisan tuh? 4. 1, menjadi manusia karena kita pemenang. 2, Allah pilih kita sebagai wanita. Yang ketiga, Allah tetapkan Islam dalam hati kita sebagai muslimah. Dan yang keempat, kita ingin memiliki karakter Islami. Alhamdulillah. Jadi makanya bersyukur kita kepada Allah. Ini adalah harta yang sangat-sangat berharga. Ya, jamaah sekalian, lalu yang namanya berkarakter Islami itu bagaimana? Apalagi tema hari ini muslimah yang berkarakter Islami, bukan hanya sekedar tampil di media sosial. Sekarang apakah bisa kita menghindari media sosial? Nggak bisa. Apakah bisa kita menghindari gadget, menghindari berbagai macam kecanggihan teknologi di era sekarang? Nggak bisa. Kalau kita nggak ikut, kita ketinggalan zaman. Kalau kita ikut dan begitu asik, khawatirnya kita pun juga terjerumus kalau kita nggak bisa mengatur semua pola dengan baik. Oleh karena itu, rasa syukur tadi kita niatkan untuk menjadikan kita betul-betul muslimah yang berkarakter Islami, khususnya bijak di media sosial. Ada berapa poinnya? Saya ingin menyampaikan ada 5. Ya, yang ini mudah-mudahan menjadi bekal kita. Dengan rasa syukur yang Allah berikan keistimewaan, kelebihan, maka kita pengen punya karakter yang baik. Yang pertama, jamaah sekalian, muslimah itu menutup aurat. Muslimah itu menutup aurat.
Jelas Allah firmankan dalam Al-Quran, nanti intip surat Al-Ahzab ayat 33, bahwasannya Allah firmankan, Allah perintahkan bahwa kita ini perempuan harus menutup aurat kita dengan cara memanjangkan pakaian sehingga tertutuplah aurat. Jamaah sekalian, perempuan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ya, wajah dan dua telapak tangan. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i seluruh wajah. Seluruh wajah, dua telapak, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Telapak tangan, mohon maaf, dua telapak, ya, zahiran wa batinan, depan atas bawah gitu ya. Nah, silahkan, itu bukan aurat kita. Ketika wajah nampak, itu bukan aurat kita. Tapi memang ada beberapa yang menggunakan niqab, tentu insya Allah menjalankan syariat dengan kesempurnaan. Ya, wajah, kemudian dua telapak tangan. Urusan model, urusan warna, urusan bahan, bebas. Ada yang sukanya warna hitam, silahkan. Ada yang sukanya warna terang, silahkan. Ada yang sukanya bahan licin, silahkan. Ada yang sukanya bahan katun, silahkan. Ada yang senangnya bahan karung, anget gitu. Iya, bisa sih ada. Ya, silahkan. Yang penting syaratnya sempurna. Satu, tidak berbayang dan tidak berbentuk. Tidak berbayang dan tidak berbentuk, ini syarat utama dalam menutup aurat. Panjang sih, tapi mohon maaf, kok berbayang ya? Nggak sempurna dalam menutup aurat. Panjang sih, mohon maaf, tapi agak kelihatan lekukan tubuhnya, agak-agak ketat-ketat gimana gitu, itu nggak sempurna dalam menutup aurat. Yang penting dua, tidak berbayang dan tidak berbentuk. Ya, lagi-lagi mau modelnya silahkan, yang penting dua syarat terpenuhi. Contoh, kalau saya memang lebih senang berpakaian kerudung segi empat seperti yang sering saya pakai hari-hari. Ada yang lebih senang dalam keadaan kerudung yang lebih panjang. Ada yang lebih senang misalnya pakai pakai bergo, ya silahkan. Warnanya lebih senang pakai warna merah Ustazah, soalnya kalau merah wajah saya tuh agak-agak terang, lebih muda 2 hari dari umur saya. Gak apa-apa, boleh nggak Ustazah pakainya agak panjang nih, kemeja ya, terus bawahnya pakai celana tapi yang lebar, yang kulot, silahkan. Yang penting syaratnya terpenuhi, tidak berbayang dan tidak berbentuk. Lagi-lagi panjang tapi melekuk, nah itu nggak sempurna. Panjang tapi tipis, itu pun juga nggak sempurna. Alhamdulillah yang hadir di sini insya Allah menggunakan pakaian-pakaian yang syar'i, ya, menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai dengan yang Allah mau dan sesuai dengan syariat. Alhamdulillah. Dan dilakukan baik lagi bergaul maupun juga di media sosial. Mohon maaf jamaah sekalian, terkadang ada orang yang suka khilaf. Kalau lagi keluar itu kadang-kadang suka dipakai sempurna, alhamdulillah, mohon maaf nih. Cuma lagi di rumah, ya di rumah kalau nggak ada yang ajnabiyatnya orang asing, yang nggak ada masalah, ya. Tapi kalau di rumah kemudian dia mengupload dan dia share, hati-hati nih, takut suka lupa gitu. Padahal ketika diupload itu pun sama halnya sebagaimana kita sedang bergaul dengan masyarakat. Jadi, tapi kadang-kadang ada yang suka lupa, keluar memang pakai hijab, tapi kalau misalkan lagi di rumah suka nge-share sesuatu yang akhirnya bisa menimbulkan fitnah. Kan udah berhijab, sebisa mungkin kita jaga dan kita pelihara itu, ya, insya Allah.
Sekali lagi, urusan model, urusan bahan bebas. Ibu mau model apa? Apalagi sekarang modelnya macam-macam kan. Apalagi brosnya ada 3. Pakai kerudung di sini. 1 di sini. 1, 2, 3, 4. Jalan miring. Silahkan. Tapi tentunya jangan berlebih-lebihan agar tidak menimbulkan karena pada hakikatnya wanita itu harus menundukkan pandangan. Pada hakikatnya perempuan itu harus menjaga diri, jangan menyolok, ya. Insya Allah masing-masing punya selera. Yang penting tidak menimbulkan fitnah, insya Allah. Itu. Ini yang namanya aurat, yang namanya segala sesuatu nih diperhatiin juga nih jamaah sekalian. Dalam Al-Quran surat An-Nur bahwasannya dijelaskan, jaga diri kita, jaga aurat kita, kecuali pada yang mahram. Silahkan, ya. Siapa itu yang mahram? Pertama, suami. Saya mau tanya, ibu kalau di rumah, di kamar nih pakai baju begini apa enggak? Jangan. Di rumah, di kamar nih sama suami pakai kerudung apa enggak? Gerah Ustazah. Pertanyaan saya, kalau di rumah, di kamar depan suami lebih cantik di sini apa lebih cantik di rumah? Jujur, kayaknya sih lebih cantik di sini Ustazah. Kalau di sini ada pakai lipen-lipen dikit lah. Tapi kalau di rumah, ya Allah, maaf Ustazah, biru bibir kita kayaknya. Ya. Pertama pasangan, suami, jangan salah prioritas. Memang Bu, yang paling nyaman tuh memang udah pakaian apa yang paling nyaman? Di mana-mana ini baju ini. Makanya nih, daster tuh nggak pernah mati usahanya. Kenapa? Karena sering kita pakai. Kadang-kadang yang kita pakai itu lagi. Ya, silakan, memang nyaman, tapi pastikan menutup aurat ketika ada orang yang asing. Kemudian kalau mau istirahat, mau tidur, pastikan dalam keadaan yang bersih, harum. Jangan buat daster nyambel dipakai lagi buat tidur. Daster buat nyambel itu, buat ngelap, buat nyuci piring itu, lagi nyuci itu, lagi nyambel tangan buat terasi, ya Allah nggak ada elap. Ya, jaga hidung suamimu. Artinya apa nih pesan dari salah seorang sahabat pada putri-putrinya? Jaga hidung suamimu, jangan izinkan suamimu mencium sedikit aroma yang kurang sedap dari tubuhmu. Masya Allah. Mudah-mudahan semua wanita solehah di sini. Jamaah sekalian, ya, suami. Yang kedua, ayah. Buka rambut silahkan, tapi tetap baina surra wa rukbah, antara pusar dan dengkul, lutut itu harus tetap dijaga. Yang ketiga, ayahnya suami. Ini mahram, maksudnya mahram, ya. Mertua, dan mertua ini namanya mertua ini hukum mahramnya mu'abbad. Meskipun sudah berpisah cerai, tetap ayah mertua mahram. Nggak bisa nikah dengan ayah mertua. Mahramnya mu'abbad, mahram selama-lamanya. Baik cerai ataupun wafat, tetap mahram mu'abbad. Siapa lagi? Saudara kandung laki-laki. Saudara seayah dan seibu. Apabila orang tua kita sudah berhubungan, maka itu menjadi saudara kita juga, yang laki-laki. Kemudian saudaranya ayah atau saudaranya ibu, paman, ya. Anak dari saudara kita, keponakan itu mahram. Di luar itu harus dijaga aurat kita. Yes, tidak di-upload di media sosial, tapi di lingkungan dalam rumah harus tetap menjaga aurat. Sama ipar gimana Ustazah? Hati-hati, ipar adalah cepet ya jawabnya. Ini sama ipar kadang-kadang udah terlalu deket, jadinya kita gampang
kan belum memahaminya, meskipun sudah tahu tapi ya namanya ponakan kan kecil bareng, cuma tetap bagaimanapun dia bukan mahram ya, sama ipar, sama sepupu, anaknya saudara dari ayah dan ibu, mahram kan? Boleh nikah nggak sama sepupu? Boleh. Jadi makanya tetap kita harus menjaga aurat. Bukan hanya aurat, sebisa mungkin bagaimana cara kita menjaga diri, jangan bersentuhan dengan mereka. Salamannya mohon maaf, upayakan salamannya itu bisa jarak jauh, bukan jarak jauh, tapi tidak bersentuhan. Insya Allah. Sama suami, sama orang tua, sama mertua, sama kakek, sama paman, sama ponakan, sama saudara ya, saudara kita laki-laki ya, maka itu haram. Tapi selain itu dijaga. Meskipun proses, ya ustazah saya sama ipar saya udah lama banget, kayaknya nggak mungkin nih kalau saya nggak salaman. Sebisa mungkin kita mulai dari sekarang, insya Allah. Nah itu yang pertama, yaitu aurat. Kadang-kadang di rumah suka ini ya, suka lupa gitu. Jamaah sekalian, yang kedua, bagaimana cara kita untuk menjaga karakter Islam kita agar senantiasa menunjukkan bahwa kita ini ingin menjadi muslimah yang sejati. Yang kedua adalah akhlak. Yang pertama aurat, yang kedua akhlak. Pernah ditanya salah seorang sahabat, Rasul, siapa sih orang yang paling baik? Kemudian baginda Rasulullah SAW menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Ya, ini yang nomor dua bukan pendidikan Bu, tapi yang nomor dua akhlak. Tentu kalau pendidikan disempurnakan dengan akhlak istimewa, pun akhlak kemudian di orang yang pinter pun juga istimewa. Tapi yang nomor dua, yang paling utama adalah akhlak. Orang pinter banyak, tapi orang yang benar belum tentu banyak. Pinter dengan ilmu, benar dengan akhlak. Jadi akhlak itu utama. Ya, laisal minna man lam yarham saghirana wa yu'akkir kabirana. Bukan golongan kami, kata Nabi, orang yang nggak bisa hormat sama yang tua, nggak bisa sayang sama yang muda. Jadi akhlak ini nomor satu. Akhlak, adab, etika, nah itu tuh. Tapi yang ingin saya bahas terkait dengan hubungan kita dengan media sosial, satu, jangan menimbulkan fitnah, jangan menimbulkan kebencian, jangan merendahkan orang lain. Dengan cara apa? Media sosial, yes, kita tidak bicara, tapi media sosial statusnya tuh kayaknya merendahkan orang. Nauzubillah min dzalik. Poin yang kedua adalah jaga adab, jaga akhlak, meskipun kita sedang menggunakan media sosial. Ya, mohon maaf Ibu, kadang-kadang ada orang yang tambah renggang hubungannya sebab adu status. Nggak nyebut nama, tapi saling membalas status. Fulana bikin status, oh teman sekarang begitu, ternyata saya salah punya teman. Cuma begitu nulisnya, kitanya agak berasa gitu dikit. Dibalas, cari teman kan juga yang baik. Dikepoin lagi sama temannya, dibalas lagi, balas-balasan. Followersnya yang nonton ngeliatin lagi berantem kayaknya nih berduanya. Itu kadang-kadang suka tebak-tebakan begitu. Kok ada kaitannya ya? Ini si ini sama ini kok nih balas tulis begini, yang dibalas begini. Udah, kalaupun memang mungkin ada status yang mungkin memang ditujukan untuk kita jangan, mohon maaf ya, jangan sia-siakan media sosial kita untuk mengupload sesuatu status atau menulis satu status yang terkait dengan menjelekkan orang. Ujian. Karena yang namanya jempol enak banget nih, ketak-ketik enak banget. Ya,
Jadi hati-hati, jangan yang menimbulkan kebencian. Bahkan kalau bisa kita ini menebar kebaikan. Jangan timbulkan kebencian, tebar kebaikan. Apa contohnya? Mau kajian di sini, share. Mau kajian di sana, share. Ada yang datang kajian, Ustazah boleh nggak kalau saya pasang live? Silahkan. Saya terkadang tuh di media sosial, saya lagi buka-buka media sosial, kadang-kadang ada saya, tapi saya nggak tahu nih siapa yang punya adminnya. Saya nggak tahu siapa yang punya akun. Tapi Bismillah, itu mandalla ala khairin falahu mitlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, kebaikan diikuti, insya Allah kita pun juga dapat kebaikan. Kita pun juga teralirkan pahala. Alhamdulillah. Insya Allah saya nggak minta royalti. Silahkan tebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita pun begitu. Ada yang kita dapat dari satu majelis, catat sampai rumah, tulis status dapat kajian hari ini, pematerinya ini, isinya 1, 2, 3, share. Ada yang baca, kan pasti yang ngikutin kita banyak. Di antara sebanyaknya orang, ada yang ngikutin, ada yang baca, tergugah hatinya. Bukankah jadi ladang dakwah kita? Tapi niatin untuk lillahi ta'ala. Apalagi sekarang, zaman sekarang kalau kajian pasti di antara tambahan rukun dalam majelis adalah berfoto bersama. Kalau nggak foto nggak sah itu majelisnya. Rukun ibadah, satu rukun nggak ditunaikan nggak sah. Rukun dalam majelis sekarang ini adalah selfie, Ustazah. Niatin untuk syiar dakwah. Foto bareng-bareng majelis taklim ini, kajian ini. Ih, ngaji di mana tuh? Kajian di mana? Tempatnya enak banget, materinya bagus. Mau datang bulan depan? Bukankah kita jadi mengajak kepada kebaikan? Itu tujuannya. Jangan menimbulkan kebencian. Jemaah sekalian, sekarang lisan banyak diam. Mulut kita banyak diam, tapi yang banyak bekerja adalah jempol kita. Ya, jempol kadang-kadang sampai kesemutan ngebalesin WA orang. Jempol kesemutan gara-gara bikin status tapi tambah keselnya. Hati-hati. Nanti kelak di hari kiamat, ya. Lan tazula qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba' yaumil qiyamah. Kama qala Nabi SAW. Nanti di hari kiamat tidak akan bergerak kaki manusia sebelum ditanya 4 perkara. Gak akan bergerak kaki manusia di hari kiamat sebelum ditanya dulu. Screeningnya ada 4 pertanyaan. Yang pertama, an umri fi ma'afnah. Umurnya dipakai buat ngapain aja? Ibu umur 25 apa 23? Iya, kelihatannya sih 25 karena nggak ada yang pakai uban di sini. An umri fi ma'afna, umur dipakai buat kemana aja? Ustazah, saya baru hijrah 3 tahun, baru baik 3 tahun baru senang kajian. Nggak apa-apa, karena innamal a'malu bil khawatim. Emang kalau kita nyebut innamal a'malu bin niyat, ya emang itu betul, karena di setiap kitab itu menjadi bab yang pertama yang dibahas. Ini niat penting, tapi nggak usah khawatir. Ada lagi baginda Rasul bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung ujungnya, amalan tergantung akhirnya. Ya Allah, masa lalu kita masa lalu yang jahil, masa lalu yang banyak salah, masa lalu yang lalai. Tapi insya Allah kalau kita niat hijrah, insya Allah hijrah inilah proses kita menuju kebaikan. Umurnya jangan sia-sia, jangan sampai rugi. Dulu rajin, sekarang enggak. Justru dulu nggak rajin, sekarang tambah rajin lagi. Amin ya Rabbal. Ini pertanyaan pertama, ya. Umur dipakai buat ngapain aja? Oh, dicatat ada kajian, ada silaturahim, ada kumpul keluarga, ada jalan-jalannya, ada ke mallnya, ada rihlahnya, ada ke pasarnya. Imbang dunia dan akhirat. Pertanyaan saya, ibu bisa nggak menghindari pasar? Nggak bisa. Pasti ibu perlu ke pasar. Meskipun pasar itu abghadul bilad ilallah, meskipun pasar itu tempat yang paling Allah benci, tapi kita nggak bisa hindarin. Makanya dengan ilmu kita kalau mau datang ke masjid, kita mau datang ke pasar, ya udah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu amalan kalau kita masuk ke dalam pasar supaya
pasar, meskipun tempat itu tempat yang Allah murka, tapi kita mendapatkan pahala. Ibu kan berangkat ke pasar pasti beli sayuran, ke pasar pengen cuci mata, ke pasar pengen beli tas baru, boleh silakan. Yang penting imbang. Datang ke pasar, datang ke mall, datang juga ke majelis-majelis ilmu. Jadi catatannya pas dilaporkan, oh umurnya bukan hanya untuk ke pasar, bukan hanya sia-sia, bukan hanya foya-foya, bukan hanya, tapi juga hadir ke majelis. An umrihi fi ma'afnah. Yang pertama, umurnya dipakai buat ngapain aja. Wa an jasadihi fi ma'ablah. Badan kita, anggota tubuh kita dipakai buat apa aja. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu akan dipertanggungjawabkan. Allah minta pertanggungjawaban. Aku sudah berikan kau mata, aku sudah berikan kau panca indera, aku sudah berikan kau anggota tubuh. Ya. Dipakai kemana aja? Mata dipakai buat ngapain? Dipakai buat melihat apa? Telinga dipakai buat dengerin apa? Tangan dipakai buat ngapain? Kaki dipakai buat kemana? Lisan dipakai buat ngucap apa? Semua ini wa anjasadihi fi ma'ablah, badan kita, anggota tubuh kita akan diminta pertanggungjawabannya, termasuk jempol. Jadi kalau mau ngetik sesuatu, kalau mau komen sesuatu, pikir-pikir dulu, ini bener nggak, ini pantes nggak, jangan sampai menebar hoax. Ya, jempol pun juga diminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga yang akan diminta pertanggungjawabannya sebelum kaki itu kita melangkah, yaitu ilmu. Apakah ilmu yang kita dapat diamalkan? An ilmi, ilmu. Apakah ilmunya diamalin? Ilmu sudah punya, kalau didiemin aja nggak akan jadi apa-apa. Kenapa nggak kau amalkan? Karena ilmu yang diamalkan akan menemani kita nanti di hari kiamat, di yaumul kiamat. Yang keempat, wa an malihi, hartanya, min aina iktasabah wa fi ma anfaqa. Harta dari mana? Sumber dapatnya dan kemana kita infakkan. Tuh ditanya tuh Pak itu. Makanya nih hati-hati, umur yang ada jangan dihabisin sia-sia. Dan sekarang ini, zaman sekarang gampang menghabiskan umur, yaitu dengan cara meluncur bebas di media sosial. Hati-hati. Jadi umur, anggota tubuh, ilmu, dan juga harta. Min aina iktasabah, dari mana sumbernya dan kemana dikeluarkannya. Ditanya dulu sumbernya dari mana. Ketika sudah ada, kemana dikeluarkannya. Semua akan ada pertanggungjawabannya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, yang kedua, pentingnya kita ya menggunakan media sosial, kita menggunakan handphone kita dengan cara bijak, jangan menimbulkan kebencian, insya Allah. Dan juga jangan sombong. Nah ini beda-beda tipis nih. Flexing ya, apa namanya? Betul ya? Itu gimana tuh? Bedain tuh. Ada orang yang senang upload, ada orang yang senang berbagi. Nih gini ya mas sekalian. Yang namanya media sosial itu adalah media untuk bersosialisasi, untuk menginformasikan segala sesuatu. Ya, boleh nggak sih kita kalau men-share kegiatan-kegiatan kita, men-share apa yang udah kita baru beli, hadiah dari suami, boleh nggak sih kalau kita share apa yang kita miliki dan lain sebagainya, boleh apa nggak? Boleh nggak? Kok nggak ada yang boleh jawab nih? Innamal a'malu binniyat, dibalik lagi niatnya. Boleh-boleh aja, karena itu hukumnya ubah ya. Cuma hati-hati dengan penyakit ain. Hati-hati dalam menggunakan media sosial, jangan sampai niatnya untuk mengangkat diri, merendahkan orang lain. Ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hambanya Allah itu, dia kalau berjalan di muka bumi dalam keadaan yang tenang. Sifatnya tidak sombong, rendahkan hati. Nah, bukankah kita pengen menjadi hamba Allah yang sejati? Bismillah, niatkanlah hati kita ini tidak punya sifat sombong, insya Allah. Baik, itu yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, yaitu punya sifat amanah. Apa itu amanah? Menyampaikan kebenaran. Sekarang ini banyak
ujian kita, ada informasi masuk ke WA grup atau ke WA atau di status, jangan mudah men-share ulang, jangan mudah merepost sebelum kita mentabayunkan, sebelum kita memastikan informasi tersebut adalah benar. Jangan menimbulkan hoax, kebohongan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini ngaruh dengan keimanan kita. Kalau kita ngaku beriman, jalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila kau mendapatkan sebuah berita dari orang-orang yang in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau kau mendapatkan berita dari orang yang fasik, orang-orang yang belum tahu, belum jelas kebenarannya, Allah perintahkan kita fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Apa itu tabayun? Ini bener gak sih beritanya? Kalau bener, saya share nih. Yang paling bahaya tuh berita kematian, Bu, berita kematian. Kita pengen jadi orang pertama yang memberitakan ini, ternyata belum tentu kebenarannya. Ya, sakit lama, ada berita yang masuk, pastikan dulu, ini bener gak nih? Dari keluarga terdekat, kalau bener, bagikan. Bukan berita kematian, berita-berita yang sekarang sedang viral, sedang marak. Tabayun dulu, tabayun dulu. Kalau memang sudah jelas, barulah bagi. Khawatir kita ini menebar kebencian, menebar kebohongan. Khawatirnya kita akan mendapatkan kemudaratan. Alhamdulillah. Jadi bijak dalam menggunakan media sosial, jangan asal share. Tabayun dulu, nggak jelas cari tahu dulu. Apalagi mohon maaf banyak sekarang pingin share informasi ibadah kebaikan. Cuma yang dibagi begini, siapa orang yang membagi ini kepada 10 orang, maka kelak kau mendapatkan uang ntar sore. Gimana caranya? Bagi ini ke 10 orang, maka kau akan terhindar dari bahaya. Terhindar dari bahaya, caranya doa, caranya sedekah, gitu. Tapi bukan men-share tapi nggak sholat. Alhamdulillah. Nge-share tapi nggak doa, bagaimana bisa? Tuh kadang-kadang kita perlu juga nih, wahai muslimah yang sejati, bijaksana, dan juga menggunakan akal kita. Kita mesti cerdas. Mau nge-share sesuatu nggak masuk akal nih, jangan. Ya, bijak menggunakan itu supaya kita nggak gampang share. Insya Allah. Ini 5 menit lagi. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat udah saya singgung tadi, yaitu kita niatkan media sosial kita jadi ladang dakwah. Mohon maaf jamaah sekalian, fitnah beberapa tahun terakhir kemarin, mohon maaf, kita dengar kalimat TikTok itu pasti identik dengan goyang, betul apa enggak? Kita nggak bisa menghindarinya. Apa yang bisa kita lakukan? Bismillah, kita berdakwah di media sosial. Caranya kayak gini nih, saya aja sekarang lagi live juga. Teman-teman silahkan live. Untuk apa? Ada orang mungkin teman-teman kita nggak bisa datang ke kajian sebab mungkin waktu, sebab jarak, sebab sedang uzur, tapi ingin mendapatkan kebaikan, tapi tetap ingin ikut kajian. Silahkan. Dan kita syiarkan kegiatan-kegiatan positif di media sosial. Termasuk yang tadi tuh, foto bareng itu ustazah, silahkan, niatnya syiar. Kajian-kajian diupload, iya supaya orang banyak yang datang. Kalau misalnya mengambil cuplikan kemudian diedit, diupload, silahkan. Jadikanlah yang namanya handphone ini bukan saja untuk kita berselancar bebas, tapi juga untuk berbagi kebaikan. Kebaikan bukan hanya urusan ukhrawi, tapi bisa urusan duniawi. Contoh apa? Ibu pinter masak. Ibu pinter masak. Ibu lagi mau bikin semur ayam terenak, terlezat, kata suaminya. Kata suaminya, bikin kue, pengen berbagi, kecuali yang dagang nih, mohon maaf nih, ya, mohon maaf nih ada etika juga nih. Kalau ada orang jual memberikan apa supaya manfaat, menunya atau resepnya, caranya dibagi, boleh share, bikin video caranya ini, share. Ada orang yang ngikutin, ada orang yang menggunakan menu itu, maka kita pun mendapatkan kemanfaatan, meskipun bukan urusan ukhrawi, meskipun urusannya duniawi. Masya Allah.
ya. Jadi bisa kita mendatangkan kemanfaatan. Tapi Ustazah, kalau misalkan jualan boleh, silahkan. Toh juga baginda Rasul juga berdagang. Toh juga perdagangan juga dibenarkan dalam Islam. Yang penting muamalahnya benar, caranya benar. Jadi gunakan media sosial kita untuk kemanfaatan, tapi kemanfaatan yang positif, ya. Berbagi kebaikan, insya Allah kita mendapatkan pahala. Ini handphone nih kayak pisau. Kalau buat motong bawang, motong kue, manfaat. Tapi kalau buat nakut-nakutin, buat nyakitin, jadi mudarat. Tinggal kita pilih media sosial. Allah izinkan kita menggunakan handphone, menggunakan fasilitas ini mau dipergunakan seperti apa. Jangan jadi bikin lalai sama Allah, ya. Jadikan itu ladang dakwah kita. Sekedar buat syukur yuk, sudah senyumkah hari ini, misalnya statusnya. Orang yang lagi baca cemberut, tiba-tiba dia senyum, bukankah senyum sebab kita? Jangan lupa ya bahagia, jangan lupa ya tersenyum. Sekedar itu. Orang yang lagi baca lagi tiba-tiba senyum, bukankah jadi bahagia? Bukankah jadi idkhalus surur fi qulubil mu'min? Bukankah kita jadi menggembirakan, memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain? Bijak berbagi kebahagiaan, dan silakan gunakan handphone media sosial untuk kita berdakwah agar kitanya dekat dengan Allah, kemudian juga masyarakat sekitar juga lebih dekat kepada Allah. Amin ya rabbal. Yang kelima jamaah sekalian, yang terakhir yaitu prioritas utama. Prioritas utama, ya, artinya apa? Dalam kurung bijak dalam menggunakan handphone. Ingat prioritas kita. Banyak orang, mohon maaf, asik berselancar di media sosial, lupa suaminya belum sarapan. Jadi fitnah. Bu, jamaah sekalian, setan tuh pandai. Setan tuh selalu mencari pintu masuk gimana ya untuk untuk memalingkan, untuk membuat hambanya Allah terpleset dari kewajiban. Ya, prioritas bijak dalam menggunakan handphone. Satu, kita sebagai istri jangan sampai tugas kita, kewajiban kita menjadi terbengkalai sebab asik menggunakan handphone, sementara suami haknya tidak kita penuhi. Hati-hati, ya. Bukankah kita pengen jadi muslimah yang sejati? Bukankah kita pengen jadi muslimah yang berkarakter? Ya. Kita sebagai seorang ibu, nih hati-hati. Ustazah, gimana ya supaya anak saya nggak kecanduan handphone? Tapi mohon maaf, ibunya kadang-kadang sama handphone nggak bisa lepas. Bukankah kita menjadi uswatun hasanah buat anak-anak kita? Bukankah anak mudah meniru kita? Maka kita juga jangan asik, terlalu asik, lupa prioritas utama kita, yaitu ngurusin anak-anak. Silahkan menggunakan media sosial, silahkan, tapi jangan lupa prioritas kita. Ya. Kemudian jangan lupa juga yang namanya prioritas kita adalah bagaimana kita hak kita kepada yang orang lain, kepada teman. Ya. Kemudian yang paling utama prioritas kita sebagai hambanya Allah. Kadang-kadang jadi lupa sholat, lupa ibadah, lupa baca Quran, lupa waktu. Jadi media sosial tempat curhat, padahal Allah sangat benci orang yang curhat dan membuka aibnya. Baginda Rasulullah SAW itu bahkan mengatakan, man asbaha wa huwa yashku li khalmash, man asbaha li umuri dunya hazinan. Siapa orang kalau yang pagi-pagi udah ngeluh, udah ngerasa sedih, sempit urusan dunia, faqad asbaha sakhitan Allah, seolah-olah dia pagi-pagi itu udah mengeluhkan tentang Tuhannya, dia nggak ridho dengan Allah. Ya, curhatnya di media sosial, curhat di media sosial nggak akan jadi apa-apa kecuali ada satu orang yang empatinya pun juga nggak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua, banyak orang mungkin yang akhirnya benci dia dan lain sebagainya. Yang benci orang senang,
yang orang sayang sama kita berempati. Ya, tapi oleh karena itu jangan gampang curhat di media sosial, nggak ada manfaatnya. Curhat kepada Allah, cerita kepada Allah, kelak nanti akan ada jalan keluarnya. Amin ya robbal. Yang kelima, bijaklah kita ingin berkarakter muslimah yang berkarakter menggunakan media sosial, berkarakter Islami, yaitu diantaranya jangan lupakan prioritas utama kita, tugas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita memiliki karakter, tidak seperti orang kebanyakan. Allah firmankan dalam Al-Quran, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Sama nggak orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu? Sama nggak orang yang hadir ke majelis ilmu dengan orang yang nggak suka hadir ke majelis ilmu? Sama nggak orang yang memahami satu ilmu dengan orang yang tidak memahami satu ilmu? Pastilah berbeda. Jadikanlah kita orang yang istimewa, seorang manusia muslimah berkarakter Islami. Insya Allah kita menjadi orang yang penuh kemuliaan di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, jam 10.30. Sedikit paparan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Baik, terima kasih Ustazah atas ilmu yang telah diberikan, dan kita akan memberikan waktu kepada para jamaah untuk bisa menyampaikan pertanyaan, maksimal 2 orang saja. Maka kami persilakan disebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Arian dari sektor 14 Ya. Ustazah, saya ingin bertanya, kebetulan berkaitan dengan medsos yang benar-benar sekarang ini banget vibe banget ya. Untuk sesuatu yang diposting di medsos, status atau story atau apa, Ya. sekarang ini saya melihat yang menimbulkan permusuhan atau apa ya, jadi tegang. Kemarin bukan hanya sindir-sindiran atau apapun, bahkan justru kadang kita ingin apa ya, menyampaikan sesuatu kebaikan, itu aja jadi bisa jadi salah. Ya. Contohnya ini kalau ada yang FOMO yang terjadi di Ramadan, Ya. itu posting sebagai status itu tadarus sampai juz sekian, Ya. surat sekian, atau lagi tarawih atau apapun gitu kan, Ya. posting. Nah, itu kadang kita sebagai teman ingin menyampaikan jangan di posting dong yang seperti itu, akhirnya pahalanya Kurang. untuk menyampaikan itu kan tidak mudah. Ya. Karena hanya menyampaikan yang baik aja susah. Kalau menyampaikan yang buruk mungkin lebih mudah ya. Ya. Ini saya yang ingin saya tanyakan, tips untuk menyampaikan hal-hal seperti itu supaya orang tidak tersinggung. Jadi mungkin dari kalimat atau apa ya, caranya susah sekali saja terus terang. Itu aja. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dulu apa langsung saya jawab? Jawab dulu. Baik. Bismillah. Media sosial banyak yang mengupload kegiatan-kegiatan ibadah. Contoh habis tadarusan, contoh habis tarawih, foto lagi iktikaf, ya. Satu hal, buat kita sadari bahwa Allah mencatat apa yang kita lakukan dan Allah tidak mencatat apa yang orang lain lakukan kepada kita. Kalau memang kita merasa bahwa yang dilakukan itu kurang layak, maka pertanggungjawaban dia kepada Allah. Kalau niatnya salah, dan Allah
maka itu yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi yang pertama adalah resiko dalam kita bermedia sosial. Terkadang melihat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita. Satu, ya, disitulah tugas kita. Satu, kalau memang ada orang yang mungkin belum sampai informasi, belum sampai pemahaman tentang hindari yang namanya berfoya-foya, bersombong ria di media sosial, mungkin informasinya belum sampai kepadanya sehingga dia masih melakukan hal semacam itu. Tugas kita satu, jangan menjudge dulu. Jangan merendahkan dulu, ini orang sombong banget. Belum tentu, bisa jadi dia lagi endorse. Bisa jadi dia belum dapat informasi. Bahayanya mengupload dengan penuh kesombongan. Satu, kita jangan dulu menjudge. Ya Allah, itu orang lagi tadarusan story misalnya. Karena satu hal, kenapa kita nggak menjudge-nya? Karena kita nggak tahu bagaimana niat dalam hatinya. Kita yang menjalankan kebaikan, silahkan, asal jagain hati. Innamal a'malu binniyat. Mau tadarus kemudian upload, nah itu balik tuh ke hati. Apakah tujuannya untuk mengajak orang supaya terpanggil untuk melakukan tadarus? Ketika ada iktikaf di masjid ini, apakah terpanggil untuk mengajak iktikaf, kajian dan sebagainya? Bisa jadi niat tersebut ada di hati mereka. Tugas kita bukan untuk menjudge. Resikonya memang gitu. Kalau kita melihat status macam-macam tuh. Satu, positive thinking dulu. Yang kedua, kalau orang tersebut kita kenal dan sudah dirasa kurang pantas, tugas kita yang kedua amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Bagaimana caranya? Masing-masing orang beda-beda. Ada yang langsung tulis di DM. Ini kebetulan yang upload saudara kandung, tulis di DM. Ih, yang begitu mah jangan diupload, malu. Bisa. Tulis lagi, ih yang begitu jangan nanti kurang pahala. Ini kebetulan yang upload itu bestie, kita ngomong gitu nggak sakit hati, boleh. Atau kalau kita ngomong gitu jadinya baper, jadinya mutus hubungan silaturahim karena kita tahu, maka apa yang kita lakukan? Dengan cara komunikasi, nggak langsung di DM, dengan waktu yang benar, bahasa yang baik, ya. Tugas kita menyampaikan, tapi dengan cara mohon maaf, jangan menjudge dulu. Pak, tadi poin pertama positive thinking dulu. Yang kedua, kalau memang udah terlalu berlebihan, kita bisa ngajak komunikasi. Komunikasinya bagaimana? Masing-masing orang beda-beda. Ada yang bisa langsung berdua, asal jangan di hadapan umum, apalagi nyindir. Tujuan kita nahi munkar. Contoh, lagi di majelis, lagi ngumpul-ngumpul keluarga. Iya, emang media sosial itu tempatnya baik-baik. Pokoknya jangan deh kita ngupload tuh ya, kita lagi pergi kemana di-upload. Nah itu tujuannya nyindir yang sebelah. Tujuannya baik, caranya nggak baik, nggak ada kebaikannya. Yang namanya teguran bukan di hadapan umum, yang namanya menegur berdua. Ih, kemarin aku lihat kamu lagi status ngupload, mohon maaf nih, ngupload rumah-rumah gitu, takut ada yang masuk, orang tahu jadi di rumah kamu ntar akhirnya, nah sebagainya. Dengan tujuannya untuk memberikan pemahaman agar dia tidak melakukan hal yang semacam itu. Kalau nggak bisa, kayaknya Ustazah sama saya tuh kayaknya mental, padahal tugasnya adalah nahi munkar, kita bisa orang terdekatnya, mungkin bisa anaknya, bisa temannya, bisa saudaranya, bisa pasangannya, bisa siapapun yang kalau kita ajak bicara, orang terdekatnya bisa dipercaya dan juga bisa memberikan masukan. Kalau dari lisan kita tidak mampu, kan beda-beda nih. Ada yang langsung bisa, ada yang lewat perantara bisa, ada yang lewat WA pun juga bisa. Yang penting kita tahu karakter masing-masing. Yang kedua, tentu kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar tanpa tujuan menjudge. Tujuan adalah untuk berbagi agar ke depan bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, ini mohon maaf, kalau ada status orang sedang melakukan kebaikan, entah dia sedang ngaji, entah dia sedang kajian, entah apapun itu, hati kita keganggu, mohon maaf. Kalau hati kita keganggu, berarti bukan dia yang salah, hati kita yang salah.
Satu, husnuzon dulu, positive thinking dulu. Oh, tujuannya mungkin mau men-share kebaikan, karena kita nggak tahu hatinya, kita nggak bisa menembus hati seseorang. Positive thinking itu lebih baik. Tapi kalau memang sudah melampaui batas, boleh kita menyampaikan, memberi nasihat, karena tugas kita saling menasehati, memberikan masukan, memberikan pandangan, ya, dengan cara yang tadi saya sudah sampaikan. Namun yang ketiga, kalau memang kita ingin menggunakan media sosial, kemudian orang salah aja di mata kita, ini begitu salah, teman kita ngaput begini salah, ngaput begitu salah, coba deh, mungkin kitanya, hati kita yang belum bersiap untuk bermedia sosial. Namanya media sosial, apa aja pasti di-upload, dan kita nggak bisa merubah orang, kita yang bisa merubah diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, semangat untuk tetap menebar kebaikan. Ya. Baik, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ustazah, selama ini jadi kegalauan saya. Ya. Saya ingin bertanya tadi Ustazah bilang dengan ayah, dengan kakak, terus dengan bapak mertua. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin di luar konteks. Ya. Kalau kita bersalaman dengan kakak, ipar, karena merasa lebih tua daripada kita, Ya. apakah cukup dengan bersalaman saja atau perlu cium tangan? Ya. Karena itu menjadi kegelisahan saya. Takutnya kadang-kadang kita tidak tahu perasaan Ya. kita, Ya. walaupun itu dengan kakak Ipar. ipar sendiri, kadang pasangan kita betul-betul berkenan gitu. Nah, Ya. itu Ustazah yang di dalam Ya. keluarga. Nah, terus yang kedua, tadi kan Ustazah menyampaikan ini agak ya. Ya. Kalau kita bertemu dengan guru laki-laki, Ya. saya sering melihat itu sampai bercium tangan itu bagaimana ya Ustazah? Ya. Saya terkadang bingung dengan situasi seperti ini. Ya. Saya mau menjelaskan. Ustazah, terima kasih. Baik, ya, baik, terima kasih. Jamaah sekalian, satu, kalau dengan kakak ipar, etikanya, ini etika ya, etika seolah-olah ya memang kan dalam negara kita hidup di negara timur ya, yang mendahulukan etika, ada ya, cium tangan tuh harus di hidung, jangan di pipi. Dulu saya, mungkin kita cium tangan sampai harus kena hidung dan harus ada bunyinya gitu. Dulu tuh mendahulukan etika. Nah, sekarang di pipi itu bukan cium tangan, namanya pipi cium tangan, pipi yang kena tangan, karena kalau cium tangan tuh gitu, bukan di sini. Yang benar itu mencium tangan takziman wa takriman di hidung. Kita cium tangan orang tua kita di hidung, kena. Tapi kalau nggak kena, kayak nggak sungguh-sungguh. Kalau di pipi, kayak kita nggak mau cium tangannya. Kan cium tangan itu apa sih tujuannya? Kita penghormatan, ya, penghormatan, bentuk rasa cinta, takzim, takriman, cium. Ya, tapi kalau di pipi, itu namanya pipi kena tangan. Di jidat apalagi? Yang benar di hidung. Yang kebetulan hidungnya dekat sama mulutnya, jadi ada gitu ya, itu adabnya. Anak sekarang tuh udah mulai berubah tuh yang begitu. Nah, tentu dengan mahram, anak orang tua, anak mantu kepada mertua, kemudian adik kepada abang, kita kepada kakek, kita kepada paman, ponakan kepada bibi, ponakan, nah itu semuanya. Nah, kalau ipar, jelas tadi saya sampaikan, ipar bukanlah mahram. Maka yang namanya ipar harus menutup aurat secara sempurna, pun juga jangan bersentuhan, ya. Karena dalam Islam pun ipar adalah, itu judul film Ipar Adalah Maut itu bukan semata-mata judul, tapi ada hadis dari baginda Rasul, hati-hati dengan ipar, ipar adalah maut. Nah, apalagi kalau ngomongin tentang kan etikanya yang muda cium tangan sama yang tua, gitu ya. Ini kita punya kakak ipar laki-laki. Cuma apalagi pertanyaannya, tapi kita nggak tahu nih hatinya suami. Pertama, dahulukan syariat. Bagaimana syariat melarang bersentuhan perempuan, laki-laki bukanlah mahram. Itu satu.
satu, bahwa memang harusnya seperti itu. Nah, tadi apa aja disampaikan? Kalau kita cium tangan sama kakak ipar, kita nggak tahu perasaannya suami. Maksudnya suami khawatir gitu kan? Perasaan suami, kok kita cium tangan? Padahal dia kakaknya suami, dia laki-laki. Nah, apalagi nomor dua, tambahan lagi, suami tentu tidak menginginkannya. Nah, tentu udah jelas menjadi penguat kita, udahlah syariatnya kita melarang bersentuhan, tambah lagi suami ada kekhawatiran. Suami nggak khawatir aja perlu kita kasih pengertian, bang, itu kan kakak kamu, tapi dia laki-laki bang. Dalam hukum Islam, ipar itu bukan mahram. Jadi mohon izin ya bang, kalau misalkan saya itu mulai sekarang nggak cium tangan sama kakak ipar, tapi tetap saya takzim, saya memuliakannya dengan cara apa? Kan caranya adalah sedikit menundukkan penghormatan, kemudian memberi tangan. Ya itu kan tujuannya juga memuliakan, tapi tidak perlu bersentuhan, gitu ya. Jadi seperti yang terjadi ketika fasajadu illa iblis. Nabi Allah Adam alaihissalam sujud kecuali iblis. Iblis nggak mau sujud. Sebab kenapa? Karena iblis terbuat dari api. Kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam terbuat dari tanah. Iblis punya sifat sombong, nggak mau, saya ngapain saya sujud, ya. Tapi maksudnya sujud di sini bukan sujud betul-betul yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, tapi sujud itu takziman, untuk merendahkan diri sebagai penghormatan. Nah sama kayak kita kan nggak bisa salaman, kita nggak bisa sentuhan, emang nggak cium tangan, tapi sekedar membungkukkan sedikit itu juga sebuah penghormatan. Tujuannya adalah penghormatan, gitu ya. Baik. Kemudian tadi yang kedua terkait dengan udah cukup ya? Ada lagi? Oh guru. Jamaah sekalian, ini memang banyak pandangannya. Tapi kalau kita kembalikan kepada syariat, laki-laki dan perempuan tetap yang bukan mahram janganlah bersentuhan. Husnuzon saja, seorang murid perempuan mencium tangan guru laki-laki mungkin untuk mendapatkan keberkahan dengan mencium guru laki-lakinya. Akan tetapi, bukankah fitnah bisa saja terjadi? Bukankah yang namanya setan selalu mencari pintu masuk untuk memalingkan hati manusia? Ya, husnuzonnya, cium tangan kepada guru laki-laki itu penghormatan, ingin mencium tangan yang mulia. Tapi lagi-lagi kembalikan kepada hukum dasar syariat, laki perempuan meskipun guru dengan murid tetap sebaiknya dijaga auratnya, jangan sampai bermusuhan. Mohon maaf, jangan sampai bersentuhan. Toh yang namanya kita takziman wa takriman wa mahabbatan, ya, kita takrim, kita memuliakan, kita mencintai, tidak harus bersentuhan. Kita mencintai guru kita laki-laki, mohon maaf, tidak harus bersentuhan, cukup kita merendahkan diri kita, sedikit membungkuk, sebab kita memuliakannya, sebab kita mencintainya, dan upayakan tidak bersentuhan. Itu saya, ya. Ada beberapa orang mungkin yang masih ingin memegang gurunya, wallahu a'lam bishawab, saya nggak berani menjudge-nya. Tapi ala kulli hal, kalau saya pribadi dan menyarankan kepada ibu-ibu jamaah sekalian, meskipun kepada guru kita tetap menjaga, jangan sampai bersentuhan. Wallahu a'lam bishawab.